Salam teman-teman. Nah, baik, saya dari kelompok satu yang beranggotakan saya Gabriel Agung, kemudian dengan teman saya nantinya yaitu James Dian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ringkasan dari buku Julianto Simanjuta, yaitu Seni Merayakan Hidup yang Sulit. Di dalam buku ini, teman-teman, oke next selanjutnya. Next. Oke. Nah, seni merayakan hidup yang sulit. Nah, dalam buku ini tuh menguraikan secara praktis bagaimana memaknai hidup di dalam kondisi dan situasi apapun dan menolong untuk mengkonseling diri sendiri saat tidak ada teman atau seseorang yang dapat kita ajak bicara. Nah, maksudnya menguraikan bagaimana memaknai hidup terkadang saudara-saudara kita itu kalau menghadapi sebuah masalah terus kemudian ada hal-hal yang tidak mengenakan di luar ekspektasi kita, itu kita akan mengalami sebuah tekanan gitu. Jadi merasa kayak kenapa harus mengalami hal seperti ini? Kemudian kita akan bertanya-tanya. Padahal perbuatan kita dalam mungkin dalam beribadah, dalam hal keagamaan itu kondisinya baik gitu. Hubungannya dengan Tuhan itu baik. Tapi kenapa kok masih diperhadapkan dengan situasi dan masalah yang tidak mengenakan gitu. Karena pengalaman teman-teman, saya juga pernah mengalami suatu kondisi di mana itu menurut saya itu hal yang tidak mengenakan, yaitu sejak kecil itu saya itu harus mandiri gitu dengan kakak saya gitu. Jadi saya hidup berdua dengan kakak saya karena kedua orang tua saya itu sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sejak saat saya duduk di kelas 4 SD waktu itu, kemudian kakak saya eh, selisih sekitar 5 tahun. Jadi waktu dia itu berumur 13 tahun. Ya. Di situ kami harus bagaimana memulai hidup itu mandiri gitu, apa-apa sendiri yang biasanya dengan ada orang tua dan lain sebagainya. Tetapi kami berusaha untuk menjalani kehidupan itu secara mandiri. Itu adalah suatu hal yang sulit menurut kami karena kami masih usianya masih anak-anak begitu. Dan akhirnya setiap ada masalah itu cuman kami pendam gitu, kami berdua gitu. Karena tidak ada orang lain gitu selain kami berdua. Nah, keluarga itu ada, cuman keluarga mereka itu berpikiran kayak ini keluargaku, terus berarti urusan dari keluarga. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Jadi ini keluargaku, keluargamu, keluargamu begitu. Nah, next selanjutnya. Dalam buku ini memberikan beberapa seni gitu. Yaitu seni yang pertama, masalah tidak untuk disimpan tetapi dibagikan. Hidup akan penuh sukacita tanpa topeng. Nah, ketika Daud menyembunyikan masalah, ingat teman-teman kisah Daud, ketika Daud mengalami masalah, apa masalahnya? Yaitu berdosa atau berbuat zina kepada Bathsheba. Bagaimana Daud itu menyembunyikan dosanya, menyembunyikan masalahnya. Makanya ketika ada di dalam Mazmur itu mengatakan bahwa ketika Daud menyembunyikan masalah dosanya itu dia yang pertama itu sumsumnya, tulang-tulangnya itu rasanya itu keropos gitu. Jadi kayak nggak ada gairah, nggak ada semangat. Jadi kayak tertekan begitu dalam batinnya. Nah, tetapi ketika Daud terbuka dengan sahabatnya, dengan siapa teman-teman? Nah, dengan Nathan, ya dia menceritakan apa yang dia masalahkan gitu, apa yang dia hadapi. Ia menjadi lega dan mengalami pemulihan. Ingat teman-teman, keterbukaan adalah awal dari sebuah permasalahan. Permasalahan atau pemulihan? Pemulihan. Oke. Okay. Jadi hidup itu akan penuh sukacita tanpa topeng. Itu juga pernah saya alami ketika
saya melakukan sebuah kesalahan. Saya pernah melakukan sebuah kesalahan, kemudian saya itu berusaha untuk menyembunyikan masalah itu. Karena kalau saya bilang, itu akan dimarahi gitu. Saya sudah menanamkan dalam pikiran saya, waduh nanti kalau aku bilang seperti ini, pasti nanti akan dimarahi, pasti akan dipukuli begitu. Nah, akhirnya sepanjang saya menyembunyikan, ketika saya bertemu dengan orang, orang yang saya sembunyikan masalah itu saya merasa canggung, kayak tidak nyaman. Terus kemudian ada hal yang rasanya itu takut gitu untuk bertemu. Tetapi lambat laun itu saya menyadari begitu. Akhirnya saya pada kesempatan yang tepat dan waktu yang tepat itu saya berbicara, saya terbuka gitu. Saya pernah melakukan ini hal kesalahan. Ternyata responnya itu di luar apa yang saya pikirkan gitu. Malah responnya itu terbuka, terbuka dalam artian oh ya nggak apa-apa begitu. Jadi kayak lebih ke mengampuni begitu. Jadi tidak seburuk yang saya bayangkan. Dan akhirnya saya merasa lega dan plong begitu ketika saya sudah mengakui gitu. Kemudian mengapa kita itu harus membagikan masalah? Yaitu supaya kita itu bertumbuh lewat masalah. Allah rindu kita bertumbuh dalam karakter sebagai orang percaya. Salah satu karakternya adalah kejujuran. Mengakui dosa dan kehancuran adalah solusi Allah memulihkan kita. Jadi kalau kita itu jangan takut gitu. Jangan takut mengakui dosa. Sebab kalau sesuatu hal yang disembunyikan terus-menerus itu akan lama-lama akan menumpuk-menumpuk dan jadi apa teman-teman? Jadi sesuatu yang lebih tidak benar lagi gitu. Jadi masalahnya itu semakin besar karena sudah semakin menumpuk. Nah, Allah rindu kita tuh bertumbuh mulai karakter yang jujur. Terlebih lagi kan kita sebagai seorang pemimpin nantinya itu kejujuran itu adalah suatu hal yang sangat penting. Bagaimana seorang pemimpin itu jika tidak memiliki kejujuran. Nah, mengakui dosa dan kehancuran itu adalah salah satu sikap yang rendah hati gitu. Rendah hati dalam artian apa? Mengakui kelemahan. Jadi terkadang itu orang itu yang ditunjukkan, yang disaksikan itu hal-hal yang baik dalam hidupnya. Tetapi ketika masa-masa itu dan lain sebagainya itu mereka lebih menyimpannya gitu. Sehingga seolah-olah orang itu memandang dirinya itu, wah dia tidak memiliki masalah, wah dia itu orang yang benar-benar luar biasa karena tidak mengalami fase-fase di mana dia itu berada di titik terendah gitu. Jadi merasa sok hebat gitu karena yang ditampilkan itu hal-hal yang baik gitu. Nah, melalui kita membagikan itu adalah supaya kita untuk bertumbuh melewati masalah. Kemudian selanjutnya manfaat kita membagikan masalah yaitu pelayanan besar lahir dari luka yang besar. Nah, Allah mau dan siap menggunakan luka hidup kita berdaya guna bagi sesama. Pelayanan yang besar selalu datang dari pengalaman luka yang besar. Contohnya yaitu Yusuf. Nah, Yusuf ini sebelum dia diangkat sebagai yang berkuasa di Mesir, dia mengalami sebuah luka yang besar, yaitu yang pertama, dia mengalami yang dikucilkan dari saudara-saudaranya. Terus dia mengalami hal yang sulit sampai di penjara yang tadi kita sudah bahas, bagaimana Yusuf sebelum dia diangkat sebagai penguasa di Mesir, itu banyak hal-hal yang luka-luka yang menyakitkan gitu sampai dibuang. Sampai sama saudara-saudaranya sendiri itu dijual. Nah, itu adalah luka yang besar gitu. Tetapi lihat endingnya gitu. Dia memperoleh pelayanan yang besar gitu. Nah, melalui pengalaman luka yang besar itu Tuhan menyediakan pelayanan, akan memberikan pelayanan yang besar juga buat kehidupan kita gitu. Jadi bagaimana kita itu menyikapi, meresponi setiap masalah dalam kehidupan dalam kita itu. Jadi
dalam kehidupan saya, ketika saya mengalami posisi di mana saya itu benar-benar tidak ada yang diandalkan gitu. Jadi orang tua sudah nggak ada, terus kemudian siapapun orang-orang sekitar itu tidak bisa diandalkan. Jadi saya tuh berusaha untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, ketika saya mengalami sendiri, jadi saya tuh merasa apa ya, membeli pengalaman gitu, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi ketika ada teman saya dan teman-teman gereja itu mengalami suatu masa yang sulit itu, saya bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Karena di tempat saya itu para pemuda-pemudanya adalah mereka-mereka yang perantau. Jadi kalau perantau itu bagaimana mereka kan hidup sendiri gitu, jauh dari orang tua, mereka harus bekerja. Nah, ketika mereka mengalami suatu hal yang benar-benar nggak ada orang tua di sisinya itu, saya bisa memberi semangat, memotivasi, karena saya mengalami hal yang seperti yang pernah yang mereka alami begitu. Nah, menyembunyikan masalah sama dengan menambah masalah. Masalah dapat berkembang jika didiamkan, sebab masalah selalu tumbuh dalam kegelapan. Lama-kelamaan masalah menjadi besar dan makin melukai kita. Sudah saya singgung sebelumnya, semakin kita menyimpan masalah, menimbun masalah, itu akan kita sangat lama terjebak dalam masalah itu. Jadi kita sulit untuk berkembang, kita sulit untuk berada di dalam rancangan Tuhan. Kita semakin menjauh dari hadapan Tuhan. Next. Nah, kemudian kepada siapa kita membagikan masalah? Nah, jadi teman-teman, kebanyakan orang itu takut untuk membagikan masalahnya. Yang pertama karena takut masalah yang dihadapi itu tersebar gitu. Nah, teman-teman lihat si Daud dengan Nathan. Nah, Daud ini membagikan masalahnya kepada orang yang dipercayai, yaitu Nathan. Melalui dari Daud dengan Nathan, jadi kepada siapa kita membagikan masalah? Itu kepada orang-orang yang dapat kita percayai gitu. Seperti kakak rohani, mungkin sahabat dekat yang benar-benar bisa menjaga masalah untuk tidak disebarluaskan, sehingga tidak menambah-nambahkan masalah gitu, tidak menimbulkan gosip-gosip dan lain sebagainya. Mungkin kita ada yang menganggap bahwa kepada Tuhan itu cukup gitu. Enggak, saudara, kita tetap butuh orang di sekitar kita, sahabat. Memang kita pertama larinya ke Tuhan. Kemudian kita juga butuh yang namanya dorongan dari seorang sahabat, teman yang ada di sekitar kita. Selanjutnya,